Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini kami sampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Ida Silalahi. Prophetic Army diadakan setiap hari Senin mulai tanggal 7 Maret 2022 pukul 19 WIB via Zoom. Training ini terdiri dari 3 bagian, Basic Prophetic Army, Next Level 1 dan 2. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ikut belajar lebih dalam tentang doa, dapat bergabung dalam training ini. Kontak person Saudari Herni. Menara Doa Online diadakan setiap hari Rabu dan doa puasa online diadakan pada hari Sabtu pukul 10 WIB, dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming Facebook dan YouTube Gihon TV. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 pukul 13 WIB. Bertempat di kolam renang Hotel Ratu Mayang Garden. Kontak person PDM Toto Andrianto. Diklat bimbingan pra dan pasca nikah BP2N bagi pejabat gereja dan gembala diadakan setiap hari Senin mulai tanggal 21 Maret 2022 via Zoom. Kontak person Saudari Yuni. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mempunyai keluarga atau sanak, famili, teman, dan kenalan yang berdomisili di daerah Kecamatan Mentangor dapat bergabung dalam ibadah Pos PI Tuah Negeri di Kecamatan Mentangor. Tuhan memberkati. Diklat Homiletika bersama pengajar Bapak Pendeta Dr. Gede Widiada, Bapak Pendeta Yuli Susanto, hari Rabu tanggal 16, 23 dan tanggal 30 Maret 2022 pukul 19 WIB via Zoom. Peserta terdiri dari gembala cabang, gembala kul, dan para pengkhotbah. Pendaftaran paling lambat tanggal 14 Maret 2022. Kontak person Saudari Yuni. Tuhan berfirman, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saatnya gereja bangkit. GB Gihon Rayon 12 siap menjadi bagian dari kegerakan Allah yang besar ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Komunitas kasih, full, bangkit, berdoa, peduli, dan memberikan solusi bagi mereka yang sakit, para pengangguran, anak-anak yang putus sekolah, mereka yang perlu rohani, agar mereka menjadi murid Yesus. Cool, GB Gihon Rayon 12, siap menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pentakosta ketiga, kita siap menuai. Saudara, perkenalkan nama saya Kristina Tambu Bolon. Saya dari KUL Jalan Pemuda. Di sini saya ingin bersaksi di mana saya mengalami Tuhan lewat KUL. Saya sudah bergabung di KUL lebih kurang 5 tahun. Dari tahun 2017 sampai sekarang. Sebelum saya ikut KUL, saya tidak bisa berdoa. Saya tidak bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Saya tidak pernah membaca Alkitab. Saya jarang ke gereja. Kalaupun saya gereja suka-suka saya. Kalau saya mau gereja, saya pergi gereja. Kalau saya lagi malas, saya tidak pergi gereja. Tapi dengan puji Tuhan, dengan saya ikut KUL, Tuhan mengubahkan hati saya. Sekarang saya sudah bisa berdoa, suka baca firman Tuhan, suka menyembah nama Tuhan, dan saya sudah rajin ke gereja. Bahkan kalau saya ada yang kurang, kalau saya tidak pergi gereja, seperti sekarang ada ibadah online, saya tidak kurang suka ibadah online, saya lebih suka ibadah langsung. Karena di ibadah langsung saya lebih fokus memuji menyembah nama Tuhan. Di KUL juga saya bertemu dengan saudara-saudara seiman yang bisa teman bertukar pikiran, bisa saling mendoakan, saling membantu, saling menopang satu dengan yang lain. Di KUL juga kami sering sharing firman Tuhan. Saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus
di mana anak-anak saya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak saya saat ini sudah rajin sekolah minggu dan juga saya juga sangat terberkati sejak saya bergabung di KUL juga ini di KUL. Saya juga sejak saya beribadah di Rayon 12 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum ikut KUL, mari sama-sama kita ikut KUL supaya sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu semua, jemaat terkasih GB Gihon Rayon 12. Selamat bergabung dan beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat memasuki bulan Maret tahun 2022. Bulan Maret adalah bulan kampanye KUL. Apa itu KUL? KUL adalah Community of Love, komunitas kasih. KUL merupakan kelompok kecil yang terdiri dari 3-15 orang yang bersepakat untuk bertumbuh bersama, yang memiliki kerinduan untuk mempraktekkan gaya hidup Allah dalam kehidupan komunitas. KUL memiliki prinsip
Cari, gembalakan, utus. Kul digembalakan dan dimentori atau difasilitasi oleh seorang gembala kul. Gembala kul bertugas untuk memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan pengajaran yang sehat dalam keterbukaan, serta untuk saling melayani sebagaimana lazimnya sebuah keluarga. Visi dari pelayanan kul adalah dalam kasih mempersiapkan umat yang layak menjadi seperti Kristus dalam kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Matius 28 ayat 19-20 firman Tuhan berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, mari kita genapi bersama-sama Matius pasal 28 ayat 19-20 ini, yaitu menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus adalah suatu pembelajaran kita dapat terus mengenal Kristus, memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, serta taat melakukan firman Tuhan setiap hari. Ayo, alami perjalanan rohani murid Kristus untuk menjadi seperti Kristus. Dimulai dengan mengalami Kristus, sejalan dengan Kristus, kokoh dalam Kristus, dan memimpin seperti Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi seorang murid Kristus? Jawabannya ada di KUL, Community of Love, komunitas kasih. Kami dari GBG Hot Rayon 12 Pekanbaru mengajak Bapak Ibu semua jemaat Tuhan untuk ikut KUL bersama-sama dengan kami. Dan jadilah murid Kristus. Katakan amin. Ayo ikut KUL. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita boleh menikmati kasih Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita saudara, kita mulai ibadah kita berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap saat, setiap waktu Engkau senantiasa ada buat kami. Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Persekutuan yang indah Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Dalam setiap, dimanapun setiap kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau melawat setiap kami. Ini kami datang kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Amin. Mari kita hampiri Tuhan dengan pujian kita. Thank you Jesus. Sangat indah ku berhadapan denganmu. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, berat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan.
melawat setiap kami. Hadirat-Mu melawat setiap kami. Hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Dan kami percaya, di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang membebaskan setiap kami dari setiap belenggu-belenggu si jahat. Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Karena hadirat-Mu itu memerdekakan setiap kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Engkau hadir ya Tuhan, Engkau menyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Mujizat Allah dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan, yang menyaksikan ibadah hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan memulihkan keadaan umat-Mu, dan Engkau yang memberkati umat-Mu dan menjadikan umat-Mu ya Tuhan menjadi bencana-bencana yang siap Tuhan bentuk di akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia, bangsa yang Kau kasihi, bangsa milik kepunyaan Allah. Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa kami, Engkau yang memulihkan Indonesia, terutama ya Tuhan perekonomian
kepentingan yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau ya Tuhan yang memegang kendali, bahkan Engkau yang sanggup memberkati bangsa kami ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Roh takut dan gentar akan Engkau turun atas setiap mereka ya Tuhan, sehingga kami akan melihat pemerintahan orang benar itu duduk di tengah-tengah pemerintahan yang ada di bangsa ini. Dan diberkatilah seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Biarlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera itu melimpah atas seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Gembala Pembina Bapak Niko dan keempat wakilnya, bahkan juga ya Tuhan Kepala Rayon 12 Bapak Gede Widiada dan ketiga wakilnya. Tuhan Engkau yang mengurapi mereka, memakai mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan yang baru di dalam penggembalaan yang Tuhan percayakan. Ada sesuatu yang baru Tuhan taruhkan atas mereka untuk menggembalakan domba-domba yang Kau percayakan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, roh hikmat, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan atas hidup mereka, dan Engkau yang memakai mereka ya Tuhan untuk terus memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Pengurapan daripada Allah turun atas hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran yang akan disampaikan adalah kebenaran yang akan memerdekakan, kebenaran yang memulihkan keadaan umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami akan melihat kuasa-Mu ya Tuhan dinyatakan lewat ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi dengan iman, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di setiap rumah-rumah, di setiap kami yang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita memuji meninggikan Allah kami yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita puji Dia Allah kita yang dahsyat, bernyanyi menari bagi Tuhan kita. Ayo tepuk tangan sama-sama umat Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita puji Allah kita yang hidup, yang dahsyat. Nyanyi puji Tuhan, bangun, bangun, baik kudusnya di tempat
Saudara bersuka cita, amin. Haleluya, dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang dahsyat, yang luar biasa. Dan sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyaksikan pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini. Dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, minggu yang luar biasa. Kami sangat diberkati oleh doa, pujian, dan penyembahan pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih, saatnya kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami, urapi hamba-Mu dan urapi setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Biarlah dari tempat ini kami boleh menjadi berkat dan sungguh hari ini kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Ubahlah kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Kita ada di hari Minggu yang sangat luar biasa. Katakan amin. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti sangat diberkati oleh doa, pujian, dan penyembahan pada pagi hari ini. Dan saatnya kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Oke, tema khotbah minggu ini adalah mengalami Kristus. Saudara, saya percaya bahwa semua orang bisa mengatakan dia mengikut Kristus. Namun, belum tentu dia mengalami Kristus. Oleh sebab itu, lewat khotbah minggu ini, saya rindu Bapak Ibu semua bukan sekedar mengikut Kristus, tapi kita semua mengalami Kristus dalam kehidupan kekristenan kita. Yang percaya dan setuju boleh katakan amin. Amin. Hari ini ada 4 poin penting yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pentingnya mengalami Kristus dalam kehidupan kekristenan. Yang kedua, pentingnya tertanam dalam gereja lokal. Dan yang ketiga, pentingnya mengambil keputusan baptisan selam dan baptisan Roh Kudus. Yang keempat, pentingnya hadir dalam kul dan menara doa. Mari kita mulai. Yang pertama, pentingnya mengalami Kristus dalam kehidupan kekristenan. Saudara tahu nggak, apa bedanya mengetahui dan mengenal? Atau beda antara tahu dan kenal? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengetahui dan mengenal mempunyai arti yang hampir sama. Namun sebenarnya ada perbedaan antara mengetahui dan mengenal. Dalam bahasa Inggris ada perbedaan antara kata to know, yaitu mengetahui, dan kata to be acquainted with, atau mengenal. Jadi mengenal berarti mengetahui lebih dalam. Tahu belum tentu kenal. Tapi kalau kenal pasti tahu. Amin. Nah sekarang lihat. Saya akan perlihatkan Anda sebuah foto. Lihat foto ini. Wow. Mungkin dari foto ini sebagian dari saudara sudah tahu siapa sosok wanita di samping saya ini. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah saudara mengenal siapa Ibu Erna yang sebenarnya? Jawabannya, belum tentu. Berbeda dengan saya. Saya tidak saja tahu, tapi juga sangat mengenal siapa sosok Ibu Erna. Ya tentu saja, karena Ibu Erna itu adalah istri saya. Kami telah hidup bersama sebagai suami dan istri lebih dari 22 tahun. Belum lagi ditambah 1 tahun masa pacaran. Wajar kalau kami sudah saling mengenal. Nah, apa yang menyebabkan tahu dan kenal berbeda? Ada yang mengatakan begini, kita mengetahui karena melihat, karena mendengar dan mendapat informasi, atau karena kecerdasan kita. Tetapi kita bisa mengenal karena adanya suatu interaksi yang erat dan akrab akibat dari pengalaman hidup bersama. Nah saudara, demikian pula relasi kita dengan Kristus. Apakah kita hanya sekedar tahu Tuhan atau kita benar-benar mengenalnya? Apakah saudara mengalami Kristus dalam kehidupan kekristenanmu? Saudara, mungkin Anda sudah lama menjadi orang Kristen, rajin datang ke gereja, dan bahkan aktif melayani. Namun, itu semua tidak menjamin bahwa Anda sudah mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Bahkan, Anda nggak bisa mengatakan bahwa Anda sudah mengalami kasih dan kuasanya dalam kehidupan kamu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mungkin
kita sebagai anak-anak Tuhan bisa mengenal dan mengalami Kristus dalam kehidupan kita? Jawabannya jelas bisa. Amin. Kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang peduli dan Tuhan yang mengasihi kita semua, orang-orang yang berdosa. Yohanes 3:16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah rela lahir menjadi pribadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat mengenal dan mengalaminya. Inilah salah satu keunikan kekristenan, bahwa kita sebagai umatnya tidak saja mengetahui dan mempelajari ajaran firman Tuhan, tetapi kita dapat membangun dan menjalani relasi secara pribadi dengan Tuhan kita. Dia Allah yang lebih rindu untuk mengenal lagi kita. Bahkan dia rindu bergaul dengan kita semua pribadi lepas pribadi. Boleh katakan amin? Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita jangan hanya sekedar tahu, tetapi juga ada kerinduan untuk mengenal lebih dalam dan mengalami Kristus di dalam hidup kita. Dan Kristus sudah memberi dirinya untuk dikenal. Nah saudara, sebagai suami istri atau orang-orang yang sudah saling mengenal, tentu tahu atau bahkan hafal apa yang diinginkan oleh pasangan atau teman baiknya. Benar? Saudara, saya pernah suatu kali kunjungan ke rumah pasangan suami istri yang juga anggota kul kami. Ketika kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba sang suami berkata kepada istrinya, "Mam," sambil mengedipkan matanya. Wah, sang istri menjawab, "Oke, Pi." Lalu segera bangun dari tempat duduknya. Wah, saat itu saya berpikir, mesra sekali suami istri ini ya. Sudah lama menikah, tetapi masih suka main-main mata. Wow. Tidak lama kemudian, sang istri datang kembali dengan membawa air minum. Oh, saya mengerti. Ternyata kedipan mata sang suami itu berarti, "Mam, tolong ambil minum." Wow, itulah keberadaan suami istri yang sudah saling mengenal. Mereka sudah saling tahu keinginan pasangannya walaupun hanya memakai bahasa tubuh. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita sudah mengenal dan mengalami Kristus di dalam hidup kita, maka kita bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi juga kita tahu siapa Tuhan yang kita percaya, siapa Tuhan yang kita sembah, dan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan kita, pasti kita memiliki hubungan pribadi yang erat dan akrab dengannya. Dan melalui hubungan pribadi yang dekat dengannya, kita bisa lebih mengenal kepribadiannya, perintahnya, kehendaknya, dan juga kuasanya. Inilah yang diharapkan dan dirindukan oleh Rasul Paulus bagi jemaatnya di Efesus. Firman Tuhan berkata di Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Boleh katakan amin? Saudara, Rasul Paulus mengatakan pada jemaat di Efesus bahwa ketika mereka percaya, maka mereka akan dimateraikan atau diteguhkan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu, yang merupakan jaminan bagi mereka sampai mereka mencapai kemuliaan, yakni hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Wow, boleh sama-sama katakan amin. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukan sekedar kata-kata atau nasihat, tetapi juga merupakan pengalaman pribadinya. Kita tahu kisah seorang Rasul Paulus yang sebelumnya bernama Saulus adalah orang yang mengejar-ngejar dan menangkap para pengikut Kristus. Tetapi setelah ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit, apa yang terjadi? Terjadi perubahan yang besar dalam hidupnya. Ia mulai tahu dan mengenal secara pribadi, bahkan mengalami betapa besar kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Sekarang kita buka lagi yuk. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus juga pernah dialami oleh Ayub. Ayub 42 ayat ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, mengalami perkara supranatural, apalagi melihat sorga dan seisinya, adalah hal yang dikatakan tidak mungkin terjadi selama kita hidup di dunia. Itulah pendapat banyak orang dunia yang telah terjebak dalam roh agamawi. Bagi mereka, kekristenan hanyalah sebuah kegiatan keagamaan. Sedangkan Alkitab
dikatakan hanya sebuah buku panduan yang mempelajari tentang sejarah atau kehidupan tokoh-tokoh Kristen di masa lampau. Namun tidak demikian dengan kita, orang Kristen yang mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau berbagi kisah tentang seorang yang mengalami Kristus dalam kehidupannya. Beliau adalah Cho Thomas yang telah mengalami dan hidup dalam dimensi ajaib Roh Kudus. Dalam buku karangannya Heaven is so real atau surga itu nyata, Cho dengan sangat detail menyaksikan bagaimana ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dibawa melihat surga. Seperti Roh Tuhan telah membawa Yohanes melihat surga, melihat tata kemuliaan Tuhan, berjumpa dengan malaikat-malaikat dan melihat penyembahan di surga seperti tertulis di Wahyu 4. Demikian juga Roh Tuhan telah membawa Cho Thomas sehingga ia dapat belajar banyak hal tentang Tuhan dan menerima pewahyuan demi pewahyuan tentang kerajaan surga secara langsung. Wow, pengalaman tersebut membuat firman Allah menjadi begitu nyata bagi Cho. Alkitab menjadi begitu hidup. Sungguh suatu pengalaman supranatural yang tidak terlupakan, yang membukakan banyak pengertian dan pengetahuan lebih dari ribuan sekolah Alkitab manapun. Saudara, pelajaran agama maupun pendalaman Alkitab bukannya tidak penting. Justru sangat penting untuk kita memiliki dasar-dasar yang benar akan firman Tuhan. Namun, pewahyuan secara langsung dari Tuhanlah yang sanggup mengaktifasi manusia roh kita. Saudara, manusia roh kita mesti diaktifkan. Sehingga apa? Sehingga kita harus mengingini Tuhan. Kita harus berdoa, memuji, menyembah. Kita punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Bahkan kita minta kepada Tuhan untuk memberikan pewahyuan yang akan membawa setiap kita masuk dalam Roh Kudus. Sehingga tidak dari kata orang saja kita mendengar Tuhan. Tetapi mata kita secara pribadi lepas pribadi yang tertuju, yang memandang Tuhan dan mengalami Tuhan sebagai pribadi yang hidup. Bukan sekedar konsep atau pengetahuan atau teori, tapi kita mengalaminya. Sehingga kehidupan kita berubah seperti Ayub mengalami perubahan, seperti Paulus mengalami perubahan. Nah saudara, kita benar-benar belajar secara langsung, berbicara secara langsung dengan Tuhan, mendapatkan petunjuk Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, menerima pengurapan Allah, dipenuhi kuasa Allah, dan hidup dalam dimensinya yang ajaib. Boleh katakan amin? Nah inilah pentingnya mengalami Kristus dalam kehidupan kekristenan kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah sekarang kita lihat poin yang kedua. Pentingnya tertanam dalam gereja lokal. Saudara, jika ingin mengalami Kristus dalam kehidupan kekristenanmu, maka Anda wajib memiliki kapasitas rohani. Kapasitas rohani akan Anda dapatkan ketika Anda mulai tertanam dalam gereja lokal. Ingat, gereja lokal sangatlah penting bagi perjalanan rohani setiap orang percaya. Katakan amin. Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, manusia adalah makhluk sosial. Artinya tidak dapat hidup sendiri. Berkomunitas merupakan suatu kebutuhan dan gaya hidup. Setelah seseorang menjadi Kristen, ia harus menemukan sebuah komunitas Kristen bagi dirinya. Tempat ia dapat memiliki persekutuan dan ibadah, kemudian juga perlindungan dan pertumbuhan rohani. Pertanyaannya sekarang, apa saja manfaat gereja lokal? Ayo kita lihat bersama-sama. Manfaat gereja lokal, yang pertama, bagian dari tubuh Kristus. Saudara, Kristus adalah kepala gereja, dan gerejanya adalah tubuh Kristus. Amin. Di luar itu, kita adalah seorang penonton, pengamat, penggembira yang tidak beroleh bagian apa-apa dalam pergerakan tubuh Kristus. Ngerti ya? Yang kedua, menahan kita dari kemunduran. Saudara, kita harus terus mengikut Yesus, jangan pernah mundur. Amin. Dengan tertanam dalam gereja lokal, maka kita akan memiliki sahabat-sahabat rohani yang selalu siap dan tersedia bagi kita dalam masa-masa kelemahan dan keinginan untuk mundur, karena ada orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menopang kehidupan rohani kita, yaitu para mentor kita, para gembalaku, para pemimpin-pemimpin rohani yang ada di gereja Tuhan tentunya. Amin. Dan yang ketiga, keluar dari isolasi. Tertanam dalam gereja lokal artinya menjadi bagian dari sebuah komunitas rohani. Sehingga sama seperti secara jasmani, kita memiliki komunitas. Demikian juga secara rohani. Kita mempunyai komunitas secara rohani. Yang keempat,
latihan bagi otot rohani kita. Sebagai bagian dari sebuah gereja lokal, kita memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban-kewajiban itu sekaligus berfungsi sebagai latihan bagi kerohanian kita, supaya bertumbuh dan menjadi semakin kuat. Dan pada akhirnya, kita juga memiliki yang namanya kapasitas rohani. Amin. Dan yang kelima, identitas kekristenan kita. Saudara, manfaat daripada gereja lokal adalah supaya Bapak, Ibu, dan saya, kita punya identitas. Menjadi orang Kristen tanpa mempunyai gereja lokal sama buruknya seperti orang tidak memiliki kewarganegaraan. Atau dikatakan menjadi warga negara tapi tidak punya KTP. KTP adalah identitas kita sebagai warga negara. Dengan menjadi jemaat lokal, maka kita memiliki identitas. Anda bisa bayangkan ya, jadi tertanam dalam gereja lokal itu sangat penting sekali. Amin. Di Mazmur 1 ayat ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Saudara, pemazmur mengatakan bahwa satu-satunya cara agar kita dapat menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang kita perbuat berhasil adalah dengan cara tertanam di tepi aliran air. Nah, tepi aliran air dalam ayat ini berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Namun saya percaya, itu juga berbicara mengenai komunitas yang sehat. Atau dengan kata lain, gereja Tuhan. Amin. Nah, sesuai konteks ini, tujuan dari tertanam di sebuah komunitas atau gereja lokal adalah agar kita dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Itu artinya, gonta-ganti gereja menunjukkan bahwa kita tidak tertanam. Dan jika kita tidak tertanam, bagaimana mungkin kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah? Boleh katakan amin? So, saudara, tidak masalah kita berpindah gereja di awal, karena kita mungkin di awal sedang mencari gereja lokal yang ingin kita bertumbuh di sana. Namun, jika Tuhan telah menetapkan Bapak Ibu semua untuk tertanam di sebuah gereja lokal, maka tertanamlah di sana. Mari Bapak Ibu semua, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama tertanam dalam GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru ini. Katakan amin. Amin. Ada seseorang yang pernah bertanya kepada saya, apakah orang percaya harus pergi ke gereja? Bukankah Tuhan ada di mana saja? Saudara, bagi saya ini bukan satu masalah harus ke gereja atau tidak. Bukan itu persoalannya. Tapi jika kita melihat kepada konteks ini, Tuhan ingin kita tertanam dalam gereja lokal. Tuhan bukan hanya ingin kita mengenal pribadinya, tetapi Tuhan juga ingin kita terkoneksi dengan sesama orang percaya yang dapat kita temukan di dalam gerejanya Tuhan. Boleh katakan amin? So, saudara, dengan tertanam dalam gereja lokal, saudara pasti akan mengalami Kristus lewat kasih-Nya di antara sesama pelayan Tuhan dan juga jemaat gereja lokal di mana kita bertumbuh dan kita melayani di sana. Boleh amin? Amin. Dan yang ketiga, pentingnya mengambil keputusan baptisan selam dan baptisan Roh Kudus. Kita mulai dari baptisan selam. Baptisan selam bukanlah suatu tindakan yang membawa kita ke surga. Karena hanya iman dalam Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamatlah yang memberikan jaminan kita ke surga. Baptisan adalah sebuah langkah rohani yang mengindikasikan bahwa seseorang yang dibaptis telah menjadi orang percaya akan Yesus Kristus. Dia telah dipisahkan dari dunia untuk memasuki suatu kehidupan yang baru. Tindakan saat ditenggelamkan dan terangkat keluar dari air melambangkan kematian untuk kehidupan kita yang lama. Dan yang mencerminkan kematian, penguburan, dan kebangkitan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Katakan amin. Pertanyaannya, mengapa kita perlu dibaptis? Oke, yang pertama, jawabannya karena kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri dibaptis. Dia bukanlah seorang yang berdosa, tetapi dia merendahkan dirinya dalam ketaatan kepada Bapa Surgawi untuk menjadi teladan bagi kita semua. Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Saudara, lihat, baptisan air merupakan tindakan iman dan ketaatan akan perintah Tuhan Yesus. Seperti tertulis di Yohanes 14 ayat ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Lalu di Matius 28 ayat 19 dan 20 firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ini satu perintah Tuhan yang sangat penting sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. So, yang belum dibaptis, cepat-cepat dibaptis. Dan kita dibaptis selam. Yang mengerti katakan amin. Mengapa harus dibaptis? Yang kedua, karena kita adalah seorang percaya. Baptisan air merupakan deklarasi bahwa kita adalah seorang pengikut Yesus Kristus sejati. Hal ini merupakan pengakuan iman kita secara terbuka dalam komitmen kepada Yesus Kristus. Saudara, baptisan merupakan langkah lanjutan sesudah Anda diselamatkan melalui pertobatan dan iman. Lewat tahapan-tahapan inilah kita akan mengalami Kristus dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kita komitmen untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah saudara, inilah baptisan air. Sekarang kita lihat baptisan Roh Kudus. Yang dimaksudkan dari dilahirkan kembali adalah dilahirkan kembali dari air dan roh. Atau lebih tepatnya, mengalami baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Memang benar, dasar keselamatan kita adalah kasih Allah yang begitu besar. Yohanes 3:16 tadi. Di mana bagi setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun, percaya yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah percaya yang alami kelahiran baru. Katakan amin. Ingat, alami kelahiran baru. Sebab seorang percaya tetapi tidak mengalami kelahiran baru, maka tidak akan melihat kerajaan Allah. Katakan amin. 1 Petrus 4 ke 17 dan 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Satu lagi, Matius 7 ke 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, dari dua ayat ini, kita bisa mengetahui bahwa jika kita hanya berhenti pada percaya saja, tanpa mengalami proses dilahirkan kembali dari air dan roh, yaitu melakukan kehendak Allah dan firman Tuhan, maka percaya kita bisa mati pada suatu hari. Saudara, kita harus memahami bahwa kita mempunyai benih iman melalui pendengaran akan firman Tuhan. Dan melalui perjalanan hidup, benih iman itu bisa mati melalui dua cara. Menjadi orang fasik dan meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, benih yang kita miliki di dalam Kristus, ketika kita menjadi orang fasik, kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, bisa mati. Bahkan yang kedua, ketika kita meninggalkan Tuhan, mati. Nah, benih iman kita hanya bisa hidup melalui kelahiran baru, yaitu melalui baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Di Kisah Para Rasul 2 ke 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, Kisah Rasul 2 ke 38 ini mencatatkan khotbah Petrus dalam mengajak orang-orang memberi dirinya untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, sehingga mereka dapat menerima karunia Roh Kudus. Saudara, pada baptisan air, ketika seluruh tubuh kita dimasukkan ke dalam air, itu menggambarkan tentang kematian hidup lama kita. Dan ketika kita dibangkitkan dari dalam air, itu menggambarkan tentang hidup yang baru. Katakan amin. Ayo kita baca lagi firman Tuhan bersama-sama di Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai ketiga. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, peristiwa ini juga merupakan penggenapan pernyataan Yohanes Pembaptis di Matius 3 ke 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Oke, sekarang kita lihat. Salah satu lambang Roh Kudus adalah api. Ketika apinya turun menjamah hati setiap orang percaya, api itu akan membakar, menghanguskan, membersihkan semua kotoran yang ada, sehingga kehidupannya menjadi baru. Amin. Dengan demikian, lewat baptisan selam dan juga baptisan Roh Kudus, jelas
memberikan kita kesempatan yang sangat luar biasa untuk mengalami Kristus dalam kehidupan kekristenan kita. Bahkan hidup kita diubahkan menjadi baru. Amin. Oke, sekarang yang keempat dan yang terakhir. Pentingnya hadir dalam kul dan menara doa. Jemaat terkasih GBG Rayon 12, saya ucapkan selamat memasuki bulan Maret tahun 2022. Bulan Maret adalah bulan kampanye kul. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa itu kul, Pak Willy? Kul adalah community of love, komunitas kasih. Kul merupakan kelompok kecil yang terdiri dari 3-15 orang yang bersepakat untuk boleh bertumbuh bersama, yang memiliki kerinduan untuk mempraktekkan gaya hidup Allah dalam kehidupan komunitas. Kul memiliki prinsip cari, gembalakan, dan utus. Kul digembalakan dan dimentori atau difasilitasi oleh seorang gembala kul. Nah, gembala kul bertugas untuk memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan pengajaran yang sehat dalam keterbukaan serta untuk saling melayani sebagaimana lazimnya sebuah keluarga. Jadi di dalam kul kita bertumbuh dalam sebuah keluarga rohani. Saudara, visi dari pelayanan kul adalah dalam kasih kita mempersiapkan umat yang layak menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, di mana kita akan menjadi seperti Kristus dalam kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Mari saudara, kita genapi bersama-sama Matius pasal 28 ayat 19 sampai ke 20 ini, yaitu menjadi murid Kristus. Saudara, menjadi murid Kristus adalah suatu pembelajaran kita dapat terus mengenal Kristus dengan benar, memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, serta taat melaksanakan firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Saudara, menjadi murid Kristus adalah suatu pembelajaran kita untuk dapat terus mengenal Kristus, memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, serta taat melaksanakan firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Ayo, alami perjalanan rohani murid Kristus untuk menjadi seperti Kristus. Dimulai dari mengalami Kristus, sejalan dengan Kristus, dan kokoh dalam Kristus. Dan akhirnya, kita semua akan memimpin seperti Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menjadi murid Kristus? Saudara, jawabannya ada di KUL, Community of Love, komunitas kasih. Di sini, saya mengajak Bapak Ibu semua jemaat GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru. Ayo jadi murid Kristus. Ayo ikut KUL. Katakan amin. Nah, di KUL kita bisa mengalami Kristus. Jelas bisa. Amsal 13 ayat ke-20 firman Tuhan berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengikuti KUL? Allah telah menciptakan kita menurut gambarnya, yang berarti kita diciptakan untuk orang-orang di sekitar kita dalam persahabatan. Ketika kita tidak hidup dalam komunitas, maka kita akan menderita. Karena hidup dalam dunia yang penuh dosa dan sangat menggoda dalam perjalanan hidup sendirian itu. Oleh karena itu, kelompok sel atau KUL adalah tempat di mana kita bisa hidup dalam hubungan dengan satu sama lain melalui pasang surutnya kehidupan. Lihat, moto KUL adalah kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Kesatuan hati, kata kunci di sini adalah bersama-sama. Tuhan menciptakan kita dalam sebuah komunitas. Sungguh benar bahwa kita perlu untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi seringkali kita lupa bahwa kita juga memiliki hubungan dengan Tuhan sebagai suatu komunitas. Dengan kata lain, ketika kita berkumpul dalam suatu komunitas di mana di dalamnya ada penyembahan, kita bukan hanya kumpulan individu-individu yang terpisah-pisah, tetapi kita merupakan satu kesatuan yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi umatnya di dalam satu tempat tertentu dalam waktu yang telah ditentukannya. Jadi kita bersama dengan rekan-rekan kita berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tumbuh bersama. Ketika kita menghubungkan kumpulan orang-orang dengan moral dunia, kita akan mendapati resiko untuk mengikuti perilaku-perilaku mereka, bahasa-bahasa mereka, dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Untuk itulah kita perlu dengan sangat berhati-hati dengan siapa kita membangun hubungan-hubungan. Teman-teman Kristen yang sejati akan saling menopang secara fisik, emosi, dan spiritual karena saling percaya dan saling menerima. Seperti besi menajamkan besi, demikianlah manusia saling menajamkan sesamanya. Memenangkan jiwa. Nah, hal inilah merupakan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Alkitab berkata betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kehangatan kasih dan kepedulian dalam komunitas adalah alat yang sangat efektif untuk memperkenalkan Injil kepada banyak orang. Orang-orang akan melihat kasih Yesus dalam individu-individu yang tergabung dalam KUL atau Community of Love. Ada suatu kekuatan dalam kesatuan seperti ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi berdua-dua. Katakan amin. Di wadah kita, KUL,
GBG Hot Rayon 12 Pekanbaru siap menyambut Anda semua. Pak Gede, Gembala Rayon kita terus menyerukan bahwa KUL adalah the program. Mari kita bersama-sama mendengarkan pesan dari Gembala Rayon kita Pak Gede untuk bersama-sama ikut KUL. Yang mau katakan amin. Nah, ada banyak program di KUL untuk Anda, di mana KUL terlibat aktif untuk peduli dan berdoa buat Anda. Dan kita saling mendoakan. Kita punya yang namanya doa WA Call, yaitu doa bersama lewat aplikasi WhatsApp. Ayo mari kita saling mendoakan agar kita semua mengalami Kristus. Katakan amin. Kemudian kita ada KUL kunjungan bagi api Pentakosta ketiga. Bagi Bapak Ibu yang mau dikunjungi dan didoakan, ayo hubungi kami atau hubungi Gembala KUL Anda. Dan kita doakan Pentakosta ketiga terjadi mulai dari rumah. Katakan amin. Kita juga ada KUL Diakonia, di mana gereja kita aktif menolong Bapak Ibu yang perlu bantuan baik secara ekonomi maupun untuk pengobatan dan lain sebagainya. Kita juga ada KUL Information, di mana kita memberikan Anda informasi peluang-peluang untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Saudara, kita juga punya yang namanya KUL Peduli untuk anak-anak sekolah dan anak-anak muda agar tetap berpendidikan. Saudara, dan yang terakhir adalah di KUL, kita juga ada yang namanya KUL Pemuridan. Dan saat ini kita sedang menjalankan 3 buku ini, yaitu Mengalami Kristus, Sejalan dengan Kristus, dan Kokoh di dalam Kristus. Yang mau katakan amin. Kami mengajak Bapak Ibu semua untuk boleh bersama-sama menjadi murid Kristus sejati. Dan sungguh, kita semua akan mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya, kita menjadi seperti Kristus. Ada amin? Nah saudara, setelah kita belajar tentang KUL, saatnya kita lihat yang terakhir, yaitu Menara Doa. Apa itu Menara Doa? Menara Doa adalah pusat penjagaan untuk suatu kota dan biasanya didirikan di tempat yang tinggi dan strategis untuk bisa mengamati keadaan kota atau daerah sekelilingnya. Habakuk 2 pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, menara doa kita secara fisik untuk GBG Rayon 12 Pekanbaru ada di Komplek Taman Anggrek B6 dan B7, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Saudara, gembala pembina kita Pak Niko mendapatkan sebuah pewahyuan dari Tuhan di mana beliau menerima satu tuntunan Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa tanpa menara doa tidak ada penuaian. Yang percaya katakan amin. Sebuah menara adalah pusat penjagaan atas kota. Sebelum sebuah kota dibangun, maka terlebih dahulu dibangun tembok yang mengelilingi kota tersebut. Menara adalah bagian dari tembok yang berfungsi sebagai tempat pengintaian dan penjagaan. Dengan demikian, menara doa dapat disebut sebagai tempat yang tinggi, yaitu kehidupan rohani yang tinggi atau intim dengan Tuhan. Kemudian berjaga-jaga dalam doa 24 jam. Dan yang ketiga adalah kesatuan hati dan unity. Ayo Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk masuk menara doa bersama-sama, untuk kita berdoa bersama-sama. Dan saat ini menara doa juga terbuka secara online. Jadi Anda bisa hadir di menara doa kami lewat Zoom. Baik Bapak Ibu, inilah 4 poin penting yang sudah kita pelajari hari ini agar kita mengalami Kristus dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, pentingnya mengalami Kristus dalam kehidupan kekristenan. Yang kedua, pentingnya tertanam dalam gereja lokal. Dan yang ketiga, pentingnya mengambil keputusan untuk baptisan selam dan baptisan Roh Kudus. Dan yang keempat, pentingnya hadir dalam KUL dan menara doa. Saudara, kalau kita sudah mengenal dan mengalami Kristus di dalam hidup kita, maka pasti ada perubahan dalam diri dan kehidupan kita. Tidak saja iman kita semakin kuat dan bertumbuh dewasa, tetapi kita juga semakin disadarkan dan mengerti akan tugas dan panggilan kita untuk memberitakan, membagikan, menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan yang sudah kita alami kepada orang-orang yang belum pernah mendengar dan mengalaminya. Mari kita menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan ini dengan lebih giat dan sungguh-sungguh lagi memberitakan, membagikan, dan menyaksikan kasih dan kuasa kebangkitan Kristus melalui kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai jemaat. Mari kita berdoa bersama-sama agar Pentakosta ketiga terjadi. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah di hari Minggu ini, di mana kami masih bisa merasakan kasih-Mu. Kami masih bisa boleh belajar firman Tuhan. Bapa, Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang ada di rumah-rumah saat ini. Kami berdoa agar setiap orang percaya, anak-anak Tuhan, mengalami Kristus dalam kehidupan kekristenan mereka. Mereka sungguh bertumbuh, berbuah, dan memenangkan banyak jiwa. Mereka juga boleh bersama-sama dengan kami ada di dalam komunitas Cool, yaitu komunitas kasih, di mana kami boleh bertumbuh bersama dan memenangkan banyak jiwa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bila waktunya lawatan Tuhan terjadi, kami boleh bersama-sama ada di doa WA Call dan juga di menara doa untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan agar terjadi lawatan Tuhan buat kota kami Pekanbaru, buat Gihon, Rayon 12, bahkan buat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua diberkati Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Mari saudara, angkat kedua tangan tinggi-tinggi di hadapan Allah dan percaya kepada Tuhan. Dan ini waktunya kita akan berpisah dengan membawa berkat yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Kristus, pulanglah, bawalah berkat damai dan sukacita dan segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa Surgawi melalui Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis bersama Roh Kudus memberkati Bapak Ibu semua mulai Minggu pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.